Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bung Long Studio. Pada kesempatan kali ini bagaimana dengan kabarnya sobat? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun sobat ya. Oke, langsung saja sobat, di sini ada sedikit permasalahan yang perlu mungkin saya sampaikan. Jadi ada sebuah pertanyaan dari teman kita sobat ya. Ini masuk di via WhatsApp. Jadi beliau ini menanyakan bahwasanya, Mas, piye carane kok video yang saya buat ini kok ternyata penontonnya lebih banyak ketimbang yang melakukan subscribe gitu sobat ya. Sebenarnya permasalahan ini sangat apa namanya? Saya yakin sobat semua banyaklah yang sudah mengetahui kenapa permasalahan itu terjadi sobat ya. Oke, jadi teman kita ini ceritanya dia tuh sudah memiliki channel, saya katakan baru sekitar 3 bulan yang lalu sobat ya. Jadi masih sangat baru sekali. Nah, dia bertanya kepada saya, katanya gini, Mas, videoku sudah upload, sudah saya edit, tapi kok penontonnya banyak, tapi subscribe-nya kok nggak nambah-nambah gitu katanya. Nah, mungkin sering sobat bahas, juga sering saya bahas, yang namanya video itu kan penonton dan subscribe tentunya membutuhkan sebuah proses sobat ya. Jadi kita nggak langsung upload video banyak yang nonton, nggak seperti itu. Nah, jadi permasalahan ini sebetulnya adalah seberapa seringkah sobat berkunjung ke tempat atau ke video-video kawan-kawan yang ada di YouTube gitu ya. Nah, jadi menyikapinya seperti ini sobat ya. Jadi sering tuh kita melihat channel punya teman-teman tuh berbanding terbalik sobat ya. Harusnya yang mungkin yang subscribernya itu lebih banyak ketimbang yang penontonnya, atau mungkin yang bagus lagi subscribernya banyak, penontonnya banyak, itu tuh juga tambah sangat bagus sekali sobat ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan penonton banyak dan subscriber yang banyak itu pun merupakan sebuah proses ya sobat ya. Jadi kita harus betul-betul kita mempelajari bagaimana cara kita bisa mengembangkan channel. Oke, langsung saja kita coba sedikit kupas. Mungkin ada juga yang memiliki jawaban yang sama dengan saya, atau mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda. Silahkan sobat nanti bisa tinggalkan atau berargumen di kolom komentar sobat ya. Untuk menyikapi ketika subscribernya itu sedikit dan penontonnya itu bludak atau banyak atau berlimpah ya, adalah pertama itu adalah yang perlu sobat perhatikan itu adalah seberapa seringkah sobat mengunjungi video-video orang lain, itu sobat ya. Terus kemudian seberapa seringkah sobat memberikan komentar-komentar ke video-video orang lain. Nah, itu adalah dua hal ini saja sobat ya. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi kalau sobat yang nonton itu banyak dalam beberapa jam ribuan ya, kemudian kok subscribernya nggak menambah, itu yang pertama mungkin konten sobat sangat menarik gitu ya. Jadi banyak yang menonton tuh berdatangan, tapi kok subscribernya masih sedikit atau kecil gitu ya. Nah, permasalahannya itu adalah saya sampaikan tadi, apakah sobat sering berkunjung ke video-video orang lain gitu ya, ataukah sobat sering memberikan komentar-komentar ke video orang lain dan memberikan subscribe ke video-video mereka. Nah, jika sobat merubah alur perjalanannya ya, kalau sobat menunggu subscriber datang itu susah sobat ya. Kalau ibarat kita bermain bola sepak bola ya, kalau di sepak bola itu nggak mungkin kita menunggu bola datang ke kita yang harus mengejar bola. Nah, kita mengejar bola, kita olah bola tersebut sampai dengan masuk ke tiang gawang gitu ya. Nah, ada lagi, nggak mungkin yang namanya ikan itu akan masuk ke jaring tanpa kita yang menjaring terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi langkah-langkah itulah nanti yang harus sobat buat, terutama untuk sobat-sobat semuanya baru bergabung di channel YouTube. Seperti punya teman kita tadi baru 3 bulan bergabung, beliau masih bingung bagaimana bisa meningkatkan subscriber sementara kok penontonnya sangat banyak sekali ya.
Ya, jadi kalau sobat rutin melakukan kunjungan, rutin melakukan komentar, terus memberikan subscriber ke video-video orang lain, itu nanti selain penonton sobat banyak, subscribernya pun secara otomatis akan bertambah sobat ya. Gitu. Jadi ketika kita berkunjung ke video orang lain, kita berkomentar apapun videonya ya, itu orang lain pasti tahu tujuan kita berkomentar, berkunjung ke video mereka itu untuk apa, orang itu pasti tahu ya. Nah itu, jadi titik permasalahannya atau yang dapat kita garis bawah itu adalah untuk meningkatkan jumlah subscriber ya, kita tidak hanya terpaku pada jumlah penonton yang menonton video kita sobat ya, kita harus berjalan dalam artian mampir ke channel-channel orang lain, memberikan komentar, memberikan subscribe, itu baru nanti subscriber sobat akan bertambah sendiri ya. Mungkin juga ada jalan-jalan lain lah sobat yang bisa dilakukan untuk mencari subscriber tanpa berkunjung ke video-video orang lain, itu juga mungkin sobat sudah tahu ya caranya bagaimana. Nah setelah sobat melakukan kunjungan itu pun kunjungan video ke orang lain itu pun harus berkala tuh istilahnya itu apa ya, mampir sesering mungkin ya. Hari ini mampir ke channelnya A gitu ya, mungkin 2-3 hari mampir lagi ke channelnya A dengan video yang berbeda ya, kemudian seterusnya seperti itu beruntut ya. Nah kenapa banyak sekali video-video teman kita itu muncul di beranda YouTube kita gitu ya. Sobat pasti tahu jawabannya. Itu karena mereka sering berkunjung ke video-video yang kita punya sobat ya. Saya ambil contoh nih, misalnya saya buka beranda YouTube seret itu ya, di situ sudah ada beberapa video-video terbaru dari teman-teman kita ya. Kenapa kok bisa muncul di beranda YouTube kita? Itu yang pertama itu adalah karena mereka itu sering berkunjung ke video-video punya saya sobat ya, gitu. Punya Dora, punya serba-serbi jari, terus punya Suryo Tani, punya Bang Sigit Tegal Binangun, dan lain-lain, banyak sekali ya. Itu selalu muncul di beranda YouTube saya, berapa video gitu ya. Itu biasanya ketika mereka upload video-video terbaru atau yang belum saya tonton akan muncul di beranda. Nah yang saya maksud di sini, ketika sobat berkomentar ke video orang lain walaupun orang tersebut belum memberikan subscribe, memberikan komentar, nanti video-video sobat akan muncul juga di beranda orang tersebut sobat ya, itu. Nah itu artinya jika muncul di beranda seperti itu sudah ketahuan ya. Ketahuan artinya orang-orang tersebut atau channel tersebut itu interaktif, bisa diajak interaksi, bisa diajak saling mendukung perkembangan masing-masing channel yang kita miliki gitu ya. Jadi itu sebenarnya jawaban yang cukup singkat, dan saya yakin sobat semua mungkin memiliki jawaban yang sama. Jadi ketika menghadapi perbandingan terbalik antara banyaknya jumlah penonton dan subscriber yang kecil, solusinya adalah saling berkunjung, memberikan komentar, memberikan subscribe lebih dahulu. Oke, gitu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat-sobat semuanya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.